Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Cici Nurjayati. Saya mahasiswi UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam A. Di sini, saya akan menjelaskan sejarah masuknya Islam ke Andalusia dan peninggalan-peninggalan yang masih ada sampai sekarang. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara, yaitu pada masa dinasti Umayyah, tepatnya di bawah pimpinan Al-Walid bin Abdul Malik. Sebelum kedatangan Islam, Spanyol dikenal dengan nama Iberia atau Hispania, kemudian disebut Andalusia ketika negeri subur itu dikuasai bangsa Vandal. Dari perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Dalam penaklukan Spanyol, terdapat 3 tokoh pahlawan Islam yang paling berjasa. Yang pertama, ada Musai ibnu Nusair. Beliau merupakan seorang gubernur utara sekaligus yang mengutus Tharif ibnu Malik dan Tharif ibnu Ziyad untuk menaklukkan Spanyol. Tharif ibnu Malik. Beliau disebut sebagai penyelidik dan perintis. Pada saat itu, Musa ibnu Nusair mengutus Tharif untuk menyelidiki kondisi Eropa. Beliau menyeberangi selat yang berada di Maroko dan benua Eropa dengan membawa pasukan yang berjumlah 500 orang. Mereka memiliki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Pasukan tersebut menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Tokoh yang ketiga yaitu Tariq ibnu Ziyad. Beliau lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol. Didorong oleh keberhasilan Tharif yang terjadi dalam tubuh fisik gotik, Musa ibnu Nusair pada tahun 711 Masehi mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Tariq ibnu Ziyad. Dibarengi intrik perebutan kekuasaan di wilayah Iberia yang dimenangkan oleh Raja Redoric, Redoric berhasil naik tahta setelah menggulingkan pendahulunya yaitu putra Witiza. Pasukan dinasti Umayyah yang dipimpin Tariq ibnu Ziyad mendarat dan menyiapkan pasukannya di Gibraltar atau Jabal Tariq pada 30 April 711 Masehi. Terjadilah sebuah pertempuran Buatlet, pertempuran yang terkenal dengan pembakaran kapal oleh pasukan Muslim. Pasukan Ibnu Ziyad berhasil mengalahkan Raja Redoric. Pada saat peperangan itu, Tariq ibnu Ziyad sempat meminta tambahan pasukan kepada Musa ibnu Nusair karena jumlah pasukan bangsa Gotik lebih besar, yaitu 100.000 orang. Lalu dikirimkanlah pasukan yang berjumlah 5.000 tentara, sehingga jumlah pasukan Tariq seluruhnya menjadi 12 orang. Selanjutnya, Tariq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota seperti Cordova, Granada, dan Toledo. Dari utara, Gubernur Musa bin Nusair juga bergerak ke Spanyol. Beliau berhasil menaklukkan Sidonia, Armona, Sevilla, dan Marida, serta mengalahkan penguasa kerajaan Gotik. Daerah yang dikuasai Muslim Umayyah ini disebut Al-Andalus, yang terdiri dari Spanyol, Portugal, dan Prancis Selatan sekarang. Tak butuh waktu lama, Tariq menguasai Spanyol. Kota demi kota dibuka oleh kaum muslimin sejak berlayar pertama kali menuju Eropa. Pada musim semi yaitu pada tahun 711 Masehi, Tariq mampu menguasai separuh Spanyol hingga akhir musim panas.
Setelah lebih dari 800 tahun menguasai Andalusia, Islam mengalami keruntuhan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan Islam di Andalusia. Yang pertama adalah faktor perpecahan umat, yaitu hilangnya ukhuwah Islamiyah, serta perbuatan kekuasaan antara sesama Muslim pada saat itu. Yang kedua yaitu cinta dunia dan takut mati kaum muslimin, khususnya anggota keluarga Islam di Andalusia. Hilangnya spirit jihad fisabilillah dengan terlena akan keduniawian dan lupa akan akhirat. Faktor yang ketiga yaitu hilangnya peran ulama atau kecerobohannya yang ada di Andalusia, salah satunya dengan mengundang kekuatan Katolik dari utara. Dalam beberapa abad setelah pembebasan Andalusia dari arah utara, pihak Kristen mampu mendesak kaum muslimin dan memulai operasi yang disebut Reconquista. Di abad ke-15, kaum muslimin mulai melemah. Satu persatu kota kembali direbut oleh kaum Kristen. Kondisi umat Islam pada saat itu benar-benar memilukan. Seluruh umat Islam di Andalusia mengungsi ke Granada karena inilah satu-satunya wilayah yang berada di bawah kekuasaan Islam. Pada mulanya, kaum Islam masih bisa mempertahankan wilayah ini dari kaum Katolik. Namun, kekuatan umat Islam melemah saat terjadi perselisihan antara Abu Abdullah Muhammad dengan pamannya yaitu Az-Zagir. Lalu Abu Abdullah Muhammad masih terus mempertahankan Granada, hingga puncaknya pada saat jatuhnya Granada. Abu Abdullah Muhammad menyerang Granada kepada Raja Ferdinand dan membuat perjanjian pada tanggal 2 November 1491. Perjanjian penyerangan Granada terdapat 67 pasal, namun pada tahun 1492 Masehi, ketika Uskup Agung Mutalafera digantikan oleh Kardinal Kusneros, mereka segera memerintahkan untuk permurtadan massal pada agama Kristen. Lah pada tahun 1549 Masehi, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella membatalkan semua perjanjian terhadap Muslim dan ratusan buku dibakar, kecuali buku tentang medis. Pada tahun 1502, dimulai dari kota Valencia, Muslim yang tersisa diberi pilihan antara dibaptis atau diasingkan. Karena desakan dan sulitnya akses untuk pindah, banyak Muslimin yang memilih untuk dibaptis. Hingga pada tahun 1567, Raja Philip II yang bertindak secara brutal melarang agama Islam tentang penggunaan bahasa Arab dan tentang ajaran-ajaran yang berbau-bau Islam. Ini terus berlangsung hingga Raja Philip yang ketiga, hingga pada tahun 1727 Masehi, agama Islam di wilayah Iberia, Andalusia, punah, tidak tersisa. Banyak dari mereka lari karena diasingkan, atau memilih terpaksa dibaptis atau dibunuh. Selanjutnya yaitu ada peninggalan Islam di Andalusia. Yang pertama ada Istana Alhambra, yaitu yang merupakan kawasan situs warisan UNESCO. Yang kedua ada Benteng Alcázar, yaitu salah satu warisan jejak keberadaan Islam di Spanyol. Yang ketiga ada Kastil Almodovar, dan yang terakhir ada Madrasah Granada, yaitu bangunan yang sampai saat ini masih menjadi Universitas Granada. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.